desa terendam banjir. Satu gugatan PHPU Partai P3 di Kota Jambi terregister di Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan korupsi dana bos di SMP 21 kembalikan uang 184 juta rupiah lebih ke negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 28 April 2024. Dan selain 3 berita utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Obil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, air sungai Batanghari kembali meluap ke badan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu karena kendaraan tidak bisa melintas. Banjir merendam jalan penghubung antar desa di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih, membuat kondisi jalan tidak bisa dilalui para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Lalu lintas pun menjadi lumpuh total. Banjir yang memutuskan akses jalan disebabkan tingginya intensitas hujan dan meluapnya air sungai Batanghari. Kini masyarakat setempat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000 untuk menyewa perahu agar dapat melalui jalan yang terendam banjir. Kondisi ini telah berlangsung selama 1 pekan. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki drainase serta tanggul yang ada di pinggir jalan. Sore pagi lah. Ini sudah berapa hari, Pak? Sudah seminggu lah. Sudah seminggu, Pak ya. Jadi aktivitas anak-anak sekolah juga terganggu, Pak ya? Terganggu lah. Putusnya jalan penghubung antar desa tersebut membuat masyarakat desa Dusun Mudo, Rukam, dan desa Sekumbung nyaris terisolir. Warga juga merasa was-was jika ketinggian air terus bertambah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah sebelumnya sempat surut, kini akses jalan utama di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin kembali banjir. Banjir ini sudah sepekan terjadi dan belum mengalami penurunan sehingga aktivitas warga terganggu. Banjir kembali terjadi di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, walau sebelumnya sempat surut. Banjir ini menggenangi akses lalu lintas utama warga Kelurahan Legok akibat meluapnya air sungai Batanghari, lantaran intensitas hujan yang tinggi di hulu sungai, sehingga sulit dilalui. Terpantau Minggu pagi 28 April 2024, air banjir tidak mengalami penurunan. Ketinggian air masih bertahan 20 hingga 25 cm. Banjir ini juga membuat sejumlah kendaraan bermotor milik warga mogok saat melintas, sehingga warga terpaksa harus mendorong kendaraannya. Seorang warga Rajo mengatakan air sungai Batanghari di kawasan tersebut selalu mengalami pasang surut dan banjir kali ini sudah sepekan terjadi. Sebelumnya di Kelurahan Legok, banjir pernah bertahan selama 3 bulan dengan ketinggian air sekitar 1 meter. Hal ini membuat banyak ratusan rumah warga terendam sehingga terpaksa warga harus mengungsi. Rajo berharap pemerintah dapat menanggulangi banjir ini sehingga tidak mengganggu aktivitas warga. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengeluhkan masih adanya kerusakan ruas jalan nasional. Meski dilakukan perbaikan, namun di beberapa titik jalan masih bergelombang, bahkan bahu badan sepanjang jalan amblas sehingga membahayakan pengguna jalan. Selain menghambat akses transportasi darat warga, kondisi ini kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Keberadaan rambu dan lampu penerang jalan umum juga minim, sehingga saat melintas di malam hari harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, mengatakan telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Jalan Nasional untuk memperhatikan kondisi tersebut. Diakuinya pihak Badan Jalan Nasional memang telah melakukan perbaikan, namun memang di beberapa titik hanya dilakukan tambal sulam, sehingga jalan menjadi bergelombang. Beberapa titik rawan sering terjadi kecelakaan berada di sepanjang ruas jalan dari Desa Muntialo, Serdang Jaya, Mekar Jaya, Mandala Jaya, Kecamatan Betara hingga memasuki wilayah Kecamatan Bram Hitam seperti Sungai Saren dan Pembengis.
BPJN ya. Jadi balai ini perluasan ya, perluasan bahu jalan. Jadi nanti semuanya sama nanti bahu jalan, mungkin kiri kanan nanti lebih kita buka lagi lebar ya seperti yang sudah ada. Baru masuk ini masih di gas ini ya, di gas. Nah ini masih sedang berjalan ini Mas. Jadi mereka memprogramkan per spot-spot gitu. Bupati berharap persoalan jalan dapat terselesaikan pada tahun 2024 ini atau tahun 2025. Karena akses jalan nasional mulai dari Kabupaten Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur ke Tanjung Jabung Barat, keberadaan sangat penting bagi masyarakat Bumi Serengkuh Dayung serentak ke tujuan. Karena akses utama menuju ibu kota kabupaten. Jalan nasional ini juga menjadi infrastruktur jalan pendukung ke Pelabuhan Roro dan Pelabuhan Rakyat, speedboat menuju provinsi tetangga seperti Riau dan Kepulauan Riau. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pilkada, 2 orang calon bupati Sarolangun ambil formulir di Partai PKB. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 dari Partai P3 terregister di Mahkamah Konstitusi. KPU Kota Jambi mulai berkoordinasi dengan tim hukum terkait gugatan tersebut. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Legislatif 2024 dari Partai Persatuan Pembangunan P3 Kota Jambi terregister di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 23 April 2024 kemarin. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi mulai berkoordinasi dengan tim hukum dan menyiapkan sejumlah berkas barang bukti untuk proses di MK. Pihaknya juga akan menyiapkan kronologis dari perselisihan hasil pemilu legislatif yang digugat oleh partai politik tersebut. Ketua KPU Kota Jambi, Dedi Rahman mengatakan, yang menjadi dalil gugatan Partai P3 ke MK yakni perlakuan terhadap pemilih khusus yang dianggap berbeda. Dedi Rahman menyebutkan persoalan gugatan tersebut merupakan hal yang wajar dan hak dari partai politik. Untuk PHPU, KPU Kota Jambi kan dari informasi dari Divisi Hukum dan Teknis di Jakarta hari ini kan sudah terregister. Saat ini KPU Kota Jambi sedang menyiapkan berita acara kronologis dan alat bukti untuk menjawab yang didalilkan oleh pemohon. Saat ini KPU Kota Jambi masih menunggu jadwal sidang dari Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Legislatif. Dijadwalkan sidang pendahuluan baru akan dilaksanakan pada 29 April 2024 mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk mengusung calon bupati dan calon wakil bupati Tanjung Jabung Timur 2024, minimal harus 6 kursi partai politik yang duduk di DPRD. Partai Amanat Nasional menjadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung sendiri. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengumumkan syarat bagi partai politik mengusung calon di Pilkada Tanjung Jabung Timur 2024. Syaratnya yaitu minimal memiliki 6 kursi legislatif. Kursi legislatif yang dimaksud yaitu DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2024-2029. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwan Syah mengatakan, syarat pencalonan paslon lewat jalur partai politik ini diambil dari perolehan kursi pada pemilu terakhir. Sesuai penetapan rekapitulasi KPU, ada 8 partai politik yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari sebuah partai politik tersebut, hanya Partai Amanat Nasional atau PAN yang memperoleh lebih dari 6 kursi, yakni 15 kursi dan berhak mengusung sendiri bakal calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur. Nantinya pendaftaran pasangan calon pada Pilkada 2024, baik jalur perseorangan maupun partai politik, dilakukan pada 27 sampai 29 Agustus 2024. Kita masih memakai 20% dari jumlah anggota dewan. Kalau untuk Tanjung Jabung Timur kan 30 kursi, berarti 6
6 kursi dukung dari partai politik. Selain Partai Amanat Nasional, 7 partai politik yang berada di Parlemen Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharuskan berkoalisi. Selain itu, pihak KPU Tanjung Jabung Timur juga masih menunggu juknis terbaru Pilkada 2024 dari KPU RI. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, baru 2 orang bakal calon Bupati Sarolangun yang mengambil formulir pendaftaran penjaringan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sarolangun. Situasi politik di Kabupaten Sarolangun mulai terasa seiring masuknya tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sejumlah bakal calon bupati yang akan maju di Pilkada 27 November 2024 sudah mulai bermunculan. Bahkan 2 orang telah mengambil formulir pendaftaran di Partai Kebangkitan Bangsa. 2 sosok kandidat bakal calon bupati Sarolangun yang siap meminang PKB sebagai partai pengusung, yakni mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Muhammad Fauzi dan mantan Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri. Kepada sejumlah awak media, bakal calon Bupati Sarolangun Muhammad Fauzi mengatakan ia optimis maju dan mendapatkan dukungan dari PKB untuk membangun Kabupaten Sarolangun yang lebih maju. Sementara itu, Hilalatil Badri mengatakan proses pengambilan formulir di Partai PKB merupakan bagian dari demokrasi yang harus dilalui. Ia menyerahkan sepenuhnya mekanisme penjaringan ke PKB. Saya hadir ke kantor divisi Sarolangun untuk melakukan pengambilan formulir yang harus saya isi. Dan alhamdulillah tadi juga dalam pertemuan saya dengan ketua DPC itu ternyata kita orang pertama. Proses pengambilan formulir di Partai PKB dibuka sejak tanggal 22 sampai dengan 30 April 2024. Kemudian Partai PKB akan melaporkan hasilnya ke DPP untuk selanjutnya dilakukan proses penjaringan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Merangin bukti sidak harga sembako ke pasar. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Ada kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, memastikan harga sembako tetap stabil, pejabat Bupati Merangin bukti saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Baru, Bangko. Penjabat Bupati Merangin Mukti melakukan inspeksi mendadak di Pasar Baru Bangko. Mukti mengatakan sidak dilakukan untuk mengetahui kondisi harga sembako di pasar sehingga pemerintah Kabupaten Merangin bisa mengintervensi harga yang naik. Jika ditemukan ada kenaikan akan ditindaklanjuti bersama OPD terkait. Pada sidak kali ini harga sembako masih stabil. Seperti harga cabai merah keriting mengalami penurunan Rp80.000 per kilogram menjadi Rp68.000 per kilogram. Cabai rawit merah tetap stabil di angka Rp60.000 per kilogram. Minyak sayur Rp16.000 per kilogram. Untuk persediaan beras dan minyak sayur melimpah di pasaran. Sedangkan harga daging juga masih stabil di kisaran angka Rp130.000 sampai dengan Rp140.000 per kilogram. Hanya telur yang mengalami kenaikan harga dari Rp50.000 menjadi Rp52.000 per karpet. Masih dalam kategori stabil, ya. Jadi itu setelah kita mengetahui apa informasi dari pasar, dari pedagang, ya, baru ini kita pemerintah daerah akan mengambil kebijakan-kebijakan. Mukti mengatakan walaupun sejumlah bahan pokok mengalami penurunan, namun Pemkab Merangin akan terus melakukan pemantauan harga pasar. Jika kenaikan cukup tinggi, pihak pemerintah siap melakukan intervensi pasar seperti operasi pasar. Ramadan Carbita Gaza, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menghadiri pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sarolangun masa bakti 2024-2027 di Gor Sport Center Sarolangun Emas.
34 orang pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sarolangun resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus masa bakti 2024-2027. Proses pelantikan dilakukan Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan. Disaksikan unsur Forkopimda dan undangan yang hadir. Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan berpesan kepada semua pengurus yang baru dilantik agar melaksanakan tugas dengan baik dan amanah, dengan meningkatkan prestasi olahraga serta meminta untuk segera menyesuaikan diri dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan atas nama pemerintah daerah menyampaikan selamat kepada semua pengurus yang baru dilantik dan mengingatkan KONI merupakan satu-satunya organisasi nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, serta mengembangkan dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan olahraga. Ketua KONI Kabupaten Sarolangun Arsyad menegaskan seluruh pengurus KONI telah berkomitmen untuk memajukan dan meningkatkan prestasi olahraga dengan mengusung tema maju, modern, adaptif, dan juara. Momentum ini saya harapkan bisa menjadi momentum peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Sarolangun. Target kita tadi 5 besar, mudah-mudahan bisa tercapai di tahun 2026. Harapan saya itu. Yang kedua, saya berharap juga ya bisa fokus pada program-program yang sangat potensial di Sarolangun ya. Untuk komposisi pasti kami bakal beradaptasi terus. Seperti tema kami itu ada adaptifnya. Adaptif di sini kami akan terus berinovasi untuk komposisi kepengurusan bakal berubah-ubah terus. Kami akan mengadakan program setiap tahun-tahunnya. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri pada kesempatan tersebut turut menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah tokoh masyarakat yang berprestasi dalam pengembangan olahraga. Salah seorangnya mantan Ketua KONI Kabupaten Sarolangun, Edi Kusnadi TVRI Jambi melaporkan. Saudara KKI Warsi bersama pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan Festival Hari Bumi untuk menggugah peran serta seluruh pihak dalam mendukung pelestarian alam dan hutan untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan akses informasi, membangun komitmen serta menggugah peran serta seluruh pihak untuk kelestarian alam dan hutan untuk kehidupan yang berkelanjutan, Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi bersama pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan Festival Hari Bumi. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk jalan santai dan pameran produk masyarakat itu dipusatkan di kawasan kantor Gubernur Jambi. Dengan mengangkat tema aksi bersama untuk Jambi, masyarakat sejahtera hutan terpelihara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang secara resmi membuka kegiatan tersebut mengatakan, pemerintah mendukung aksi nyata yang dilakukan Warsi dalam upaya menekan dampak perubahan iklim. Perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan merupakan bentuk mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim yang menjadi masalah global saat ini. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kehidupan yang seimbang dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Sementara itu, Direktur KKI Warsi menuturkan, penyelenggaraan Festival Hari Bumi diharapkan dapat menjadi wadah bersama dalam menyadarkan semua pihak akan pentingnya kelestarian lingkungan dan hutan, agar bumi terus lestari sebagai tempat tinggal seluruh makhluk termasuk manusia. Maka dari itu, melalui Festival Hari Bumi ini, kami mengajak semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, teman-teman NGO, jurnalis, dan segala pihak yang berkompeten gitu ya, untuk bersama-sama melakukan ikhtiar pemulihan bumi. Nah, ikhtiar ini penting dalam rangka kita bisa hidup lebih baik ya di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Karena tagline kita hari ini, tiada kehidupan di bumi yang mati. Kita bisa bayangkan dalam keadaan sakit saja bumi kita sudah merasa tidak nyaman, apalagi kalau bumi sudah mati, tentu kiamat akan datang. Jadi melalui kesempatan ini kami menghimbau jangan mengundang kiamat lebih dulu datang. Karena kalau kiamat sudah datang, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dua tokoh masyarakat Kota Jambi yakni Syarif Fasya dan Abdur Rahman menggelar halal bihalal bersama masyarakat.
Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dua tokoh masyarakat Kota Jambi yakni Syarif Fasa dan Abdurrahman menggelar halal bihalal bersama masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Telanai-Pura, Kota Jambi itu dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai komunitas maupun kelompok. Syarif Fasa juga merupakan anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi terpilih pada pemilu serentak tahun 2024 mengatakan, kegiatan halal bihalal ini utamanya dilakukan untuk mempererat hubungan, menyambung tali silaturahmi bersama masyarakat. Kegiatan tersebut sebenarnya merupakan kegiatan yang tertunda karena baru dilakukan 3 minggu pasca Lebaran. Lantaran berbagai jadwal dan kesibukan, baru terselenggaranya kegiatan halal bihalal bersama masyarakat ini. Juga karena Abdurrahman bersama keluarga mendapatkan kesempatan umroh saat Hari Raya Idul Fitri. Fasya menegaskan kegiatan halal bihalal yang dilakukan bersama Abdurrahman bukan dalam kapasitas kegiatan politik. Jadi bukan dengan maksud apa-apa, kalaupun ada gosip-gosip di luar, kenapa pas Hari Raya Haji Abdurrahman tidak ada di tempat? Jangan-jangan takut nggak ngasih THR, bukan, ya. Tetapi itu cita-cita umat Muslim. Cita-cita umat Muslim bisa berhari raya di kota suci Mekah, itu saja. Namun beliau melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu bersilaturahim melalui forum halal bihalal ini. Syarif Fasa dan Abdurrahman berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara silaturahmi tersebut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kuota haji di Kabupaten Kerinci tahun 2024 mencapai 275 orang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara divonis bersalah oleh Majelis Hakim terpidana kasus dugaan korupsi dana BOS dari tahun 2011 hingga 2013 di SMP Negeri 21 Kota Jambi membayar uang pengganti kerugian negara ke Kejari Jambi. Terpidana memberikan uang senilai 184 juta rupiah lebih ke negara. Divonis bersalah oleh Majelis Hakim kasus tindak pidana korupsi dana BOS pada tahun 2011 sampai dengan 2013 senilai 249 juta rupiah lebih. Terpidana Rukmini Hamid, mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Kota Jambi, menyerahkan uang denda ke Kejari Jambi untuk disetorkan ke negara. Penyerahan uang pengganti itu sesuai dengan vonis Majelis Hakim yang menjatuhkan terdakwa dengan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara. Denda senilai 50 juta rupiah, kemudian diwajibkan membayar uang pengganti senilai 184 juta 979.206 Nuto rupiah. Dari putusan itu, terpidana diwajibkan segera menyerahkan uang tersebut ke negara paling lambat 1 bulan setelah putusan. Saat dikonfirmasi, Kasih Penkum Kejati Jambi Leksi Fatarani membenarkan adanya pembayaran uang pengganti korupsi dana BOS di SMP Negeri 21. Dengan penyerahan uang pengganti itu, maka terpidana tinggal mengembalikan denda negara senilai 50 juta rupiah. Sebelumnya, terpidana Rukmini Hamid divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Dari pembacaan vonis itu, terpidana terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan dana BOS senilai 249.589.500 rupiah. Dan dana itu diduga disalahgunakan terpidana dari tahun 2011 hingga 2013 silam. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kejati Jambi terima surat pemberitahuan pelimpahan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan korupsi PT Maji oleh PT PTPN. Pada surat pemberitahuan itu, penyidik Polda Jambi akan menyerahkan seorang tersangka atas nama Nyono Purnomo yang merupakan mantan Direktur PT Mandahara Agro Jaya Industri. Kejaksaan Tinggi Jambi terima surat pemberitahuan pelimpahan berkas perkara kasus tindak pidana korupsi PT Maji oleh perusahaan PTPN dari penyidik Polda Jambi. Surat ini bertujuan untuk memberitahu bahwasanya berkas perkara dan tersangka akan segera dilimpah ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi.
Pada surat pemberitahuan itu, penyidik Polda Jambi akan menyerahkan seorang tersangka atas nama Nyono Purnomo yang merupakan mantan Direktur PT Mendahara Agro Jaya Industri. Tersangka ini diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi akuisisi saham di PT Mendahara Agro Jaya Industri oleh PT PTPN pada tahun 2012. Hal itu telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi. Berkas dari PTPN sendiri apa? Oke, untuk terkait penanganan korupsi akuisisi PT Maji yang dilakukan oleh PT PN 6 Jambi, saat ini penuntut umum telah menerima pemberitahuan akan diserah terimakannya tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, dan rencananya dalam waktu dekat para tersangka akan kita terima untuk dilakukan proses lebih lanjut. Saat ini tersangka telah diamankan di Rutan Mapolda Jambi dan akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Perkara yang disidik oleh penyidik Polda Jambi ini menduga ada markup atas akuisisi PT Maji sebesar 146 miliar rupiah dengan luasan sekitar 3.000 hektar. Namun dalam transaksi tersebut PTPN hanya membayar 50 miliar rupiah sehingga diduga terjadi kerugian negara sebesar 72 miliar rupiah. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan satu orang tersangka kasus dana hibah KONI Kota Sungai Penuh. Tersangka diduga terlibat dalam pembuatan SPJ fiktif akomodasi dan penginapan atlet. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi yang ada di Kota Sungai Penuh, Ilwan Pasrodi. Selamat sore, Ilwan. Selamat sore, Omil. Ya, bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi dan juga hibah KONI Kota Sungai Penuh saat ini, Ilwan? Silakan. Baik, terima kasih Omil dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kembali menetapkan satu orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2023, di mana dana hibah untuk KONI Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 ini mencapai 4 miliar rupiah. Sedangkan dalam penggunaan anggaran tersebut terdapat kerugian negara sebesar 849 juta rupiah. Tersangka yang baru ditetapkan itu berinisial KZ yang merupakan manajer salah satu hotel yang ada di Kota Jambi. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, untuk keterlibatan tersangka KZ dalam kasus ini ialah dirinya ikut serta di dalam pembuatan SPJ fiktif terkait akomodasi dan penginapan para atlet yang bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2023. Dari perbuatan tersangka menyebabkan bertambahnya kerugian negara yakni sebesar 300 juta rupiah. Tersangka kini sudah diamankan di Rutan kelas 2B Sungai Penuh dan akan ditahan selama 20 hari ke depan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Omil. Ya, Ilwan, seperti apa pemeriksaan terhadap 3 tersangka sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh atas kasus KONI tersebut? Nah, dalam menangani kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Sungai Penuh pada tahun anggaran 2023, pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sudah memeriksa sebanyak 48 orang saksi dan 4 orang ahli, di mana keempat ahli ini yaitu ahli pengadaan barang dan jasa, ahli forensik, ahli keuangan negara, dan ahli pajak. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh juga telah menahan atau menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, yakni ketiga tersangka tersebut yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara aktif KONI Kota Sungai Penuh, Omil. Ya, untuk saat ini seperti apa pendalaman kasus korupsi KONI Sungai Penuh, Ilwan? Apakah ada kemungkinan tersangka baru muncul?
Nah, saat ini pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini, dan berdasarkan penjelasan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh bahwa jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak berkenan pada hasil pemeriksaan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan ditentukan juga ataupun tersangka-tersangka baru, Omil. Baik, terima kasih Ilwan atas informasi Anda. Selamat beraktivitas kembali. Beralih ke informasi haji, saudara, kuota haji di Kabupaten Kerinci tahun 2024 mencapai 275 orang. Hal ini jauh menurun jika dibandingkan pada tahun 2023 yang mencapai 421 orang. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Pak Rizal mengatakan untuk jumlah kuota keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jambi mencapai 275 orang. Jumlah tersebut jauh menurun jika dibandingkan pada tahun 2023 yang mencapai 421 orang. Hal itu disebabkan pada tahun lalu, pihaknya telah banyak memberangkatkan jemaah haji lansia yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Untuk usia calon jemaah yang dipastikan menjalani ibadah di Tanah Suci Mekah tahun 2024, mayoritas berusia 12 tahun hingga 90 tahun. Jemaah haji yang insya Allah akan diberangkatkan pada tahun 2024, 1445 Hijriah ini, itu berjumlah 275 jemaah. Nah, dari jemaah yang 275 jemaah ini, yang insya Allah akan diberangkatkan di tanggal 5 Juni 2024. Pak Rizal juga menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih terus mematangkan persiapan keberangkatan jemaah calon haji. Selanjutnya, calon jemaah yang berangkat terlebih dahulu akan mengikuti manasik haji di awal bulan Mei 2024. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2024, permintaan hewan kurban di Kota Jambi meningkat. Pasalnya, penjualan hewan kurban pada Lebaran Haji tahun 2024 ini mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Jelang Hari Raya Idul Adha 2024, pemilik peternakan yang menyediakan hewan kurban di Kota Jambi mulai didatangi pembeli. Salah satunya peternakan hewan kurban di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Permintaan hewan kurban milik Wodomen mengalami peningkatan hingga 10% dari tahun sebelumnya. Meski harga yang ditawarkan berbeda dari harga tahun lalu, namun pesanan hewan kurban tetap meningkat. Selain sapi, di peternakan Wodomen juga menyediakan hewan kurban kerbau dan kambing. Di peternakan terdapat ratusan ekor sapi, kerbau dan kambing yang siap untuk menjadi hewan kurban. Untuk harga sapi, Wodomen dipatok dari 18 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, sesuai dengan jenis dan bobotnya. Begitu juga dengan kerbau, per ekor dijual mulai dari harga 19 juta hingga 25 juta rupiah. Untuk harga kambing dibanderol 2,6 juta hingga 5 juta rupiah per ekor. Sampai saat ini, alhamdulillah sudah ada lah salah satu pesanan sudah ngebel kan, atau sudah ngecek barang di kandang kita ini. Baru mulai nampaknya. Kalau yang sudah pesan sudah banyak lah, ada yang ngebel kan. Hewan kurban ini diberi perawatan khusus guna menghindari penyakit seperti mengecek kesehatan, diberi vitamin, namun untuk perawatan masih terkendala persediaan vitamin. Untuk itu, Wodomen berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan peternak jelang Idul Adha 2024. Sedangkan untuk persediaan hewan kurban, selain dari wilayah Jambi, juga didatangkan dari provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Lampung. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-29, TVRI Stasiun Jambi menggelar lomba mewarnai yang diikuti oleh puluhan anak-anak usia dini yang tergabung dalam Taman Kanak-kanak di Kota Jambi. Puluhan anak-anak usia dini yang tergabung dalam Taman Kanak-kanak di Kota Jambi antusias mengikuti lomba mewarnai dalam rangka memeriahkan HUT ke-29 TVRI Stasiun Jambi di studio outdoor. Seorang guru TK Aida mengatakan, dirinya mendukung kegiatan TVRI Stasiun Jambi yang telah menggelar lomba mewarnai tingkat anak usia dini.
Terima kasih kepada TPRI Jambi yang telah mengadakan acara mewarnai. Dengan adanya kegiatan semacam ini, anak-anak aspek perkembangannya dapat disalurkan melalui kegiatan ini, seperti kegiatannya motorik kasar, motorik halusnya, emosinya, kognitifnya. Walaupun kegiatannya hanya mewarnai, tapi aspek perkembangannya banyak yang terdapat di sana. Seorang peserta, Diandra, mengatakan sangat senang bisa mengikuti lomba mewarnai di TVRI Jambi. Senang sekali ikut lomba di TVRI Jambi. Selamat ulang tahun TVRI Jambi yang ke-29. Senada dengan Diandra, Jonathan mengatakan sangat senang semoga TVRI Stasiun Jambi di usianya ke-29 semakin jaya. Selamat ulang tahun TVRI Jambi ke-29. Jaya selalu TVRI Jambi. Sementara itu, sebagai dewan juri dari seorang kartunis dari Provinsi Jambi, Edi Dharma, perwakilan dari program Ramadan dan Rahmat, Yazid Santoso, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Omel Hadi bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.